Indonesia semakin hari semakin berkembang. Pengaruhnya di kancah global juga semakin kuat. Dulu negara-negara lain meremehkan Indonesia, tapi era saat ini khususnya era Presiden Jokowi, Indonesia menjadi panutan. Termasuk di negara-negara Afrika. Ketika Menko Luhut berkunjung ke negara-negara tersebut, ia ke Afrika berbagi pengalaman terkait upaya hilirisasi yang dilakukan Indonesia. Dan negara-negara tersebut melihat Indonesia sebagai panutan. Menko Luhut juga memastikan bahwa kondisi Indonesia berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Terlepas dari adanya tekanan global, indikator makroekonomi Indonesia disebut yang terbaik di antara negara-negara G20. Jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini melakukan kunjungan kerja ke berbagai negara di Afrika seperti Kenya, Kongo, dan Zimbabwe. Negara tersebut diklaim sangat suka dengan capaian ekonomi Indonesia. Di mata negara-negara Afrika itu, Indonesia merupakan panutan dari negara berkembang, dan hal itu dinilai sangat positif untuk Indonesia bisa berkolaborasi dengan negara Afrika dan juga Amerika Latin. Di sisi lain pun, pemerintah melihat peluang kerjasama dengan negara-negara di Afrika. Setelah pertemuan tersebut, pemerintah sendiri tengah terus membangun kerjasama Selatan-Selatan atau South-South Cooperation atau kerjasama antar negara-negara berkembang di selatan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi strategis negara-negara berkembang untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tidak dieksploitasi negara-negara maju. Menteri Koordinator Luhut mengungkapkan bahwa di Afrika, mereka adalah negara dengan pendapatan rendah atau miskin, tapi kaya dengan sumber daya alam. Salah satunya mereka punya litium dengan kandungan litium 4-6%, tapi di Indonesia cuma 0,5-0,9%, dan itu bedanya sangat jauh. Makanya Indonesia dan Afrika bekerja sama. Dan ini adalah kecerdikan Indonesia melihat peluang bahwa Indonesia bakal menjadi pusat baterai dan mobil listrik dunia pada tahun 2027. Itu proyeksi dari Presiden. Nah, di sini kita simpulkan bahwa Indonesia menerapkan pengaruhnya seperti negara-negara besar lainnya, yaitu Amerika, Eropa, Jepang, dan China. Tapi Indonesia ada kelebihannya, yaitu Indonesia menerapkan win and win solution bersama untuk maju dan menguntungkan dengan didukung sebagai negara non-blok dan hubungan erat Konferensi Asia Afrika sejak zaman Presiden Soekarno.